Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rasti Menar dengan NIM 13201341002, kelas 4C dari Universitas Politeknik Negeri Ambon dari jurusan Niaga Prodi Administrasi Bisnis Terapanda 4 dengan tugas perpajakan. Di sini saya akan membuat video ini. Saya akan menuntaskan tugas perpajakan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Singraja. Kita masuk pada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Metode pengembalian sampel menggunakan metode initial sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100%. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, semua variabel independen pengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semua hipotesis pada penelitian ini dapat diterima. Dan kedua variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik. Kita masuk pada penelitian. Pembangunan sesuatu negara yang dibiayai di sektor pajak merupakan hasil pengutang dari masyarakat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang bersifat memaksa. Derasi 2017 melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengendai keuangan negara dan untuk mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah bertekad untuk melepaskan keuntungan pada bantuan luar negeri dan berlai pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara di sektor pajak. Begitu juga di daerah ilmiah. 2016 menyatakan bahwa pelayanan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peserta masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah seharusnya mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah yang diperoleh untuk daerah adalah pajak berkendaraan bermotor. Pajak berkendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut dan dipemilikan kendaraan bermotor dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada. Diharapkan penerimaan pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi di Bali telah mengalami peningkatan signifikan khususnya di Kabupaten Buleleng. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah sebagai berikut. A1. Pengetahuan pajak X1 pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berkendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan ramah wajib pajak memenuhi dan memahami cara membayar pajak kendaraan wajib pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut. H2. Berdasarkan wajib pajak, X2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sulawesi dan Burtah 2013 menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran paling guna memberikan pelajaran bagi pelayanan pajak agar tidak merendahkan peraturan perpajakan. Terkaitan sanksi perpajakan dengan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang instrumental. Drama fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Sulsawati dan Burtah 2013 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berkendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut. H3. Sanksi pajak X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan pergunakan baru dalam menjawab terjadinya perbedaan persepsi pelayanan yang oleh karena itu pelayanan yang dilakukan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka petugas dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada pajak serta dapat menumpuh kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.
Berdasarkan uraian di atas ketiga, maka hipotesis keempat juga diajukan kepada H4, akuntabilitas pelayanan publik. X4 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kebutuhan wajib pajak. Dalam memenuhi kepatuhan pajak, tarif pajak merupakan suatu presentase yang digunakan untuk menghitung banyak tarif yang harus dinyatakan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Dengan tarif pajak yang tinggi tentunya sangat berpengaruh. Kita masuk pada H5, terhadap pajak X5 berpengaruh positif terhadap kebutuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertama pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kedua berpengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, ketiga berpengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, keempat berpengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kelima berpengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, kita masuk pada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Polisi pada penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode individual sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100%. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisa segregasi linear berganti. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil pada penelitian ini meliputi uji statistik deduktif, uji kualitatif data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deduktif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Hasil uji statistik deduktif disajikan pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa variabel penghitungan wajib pajak X1 mempunyai skor minimum 11, skor maksimum 20, skor rata-rata 16,99 dengan standar deviasi 1,755. Hal ini merupakan bahwa terjadi perbedaan nilai pengetahuan pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1.555. Variabel keadaan pajak X2 mempunyai skor minimum 8, skor maksimum 15, skor rata-rata 12,16 dengan standar deviasi 1,562. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kendaraan pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1.562. Variabel sanksi pajak S3 mempunyai skor minimum 8, skor maksimum 15, skor rata-rata 12,03 dengan standar deviasi 1,823. Hal ini merupakan bahwa terjadi perbedaan nilai sanksi pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,23. Variabel akuntabilitas pelayanan publik S4 mempunyai skor minimum 12, skor maksimum 20, rata-rata 17,29 dengan standar deviasi 1.860. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai akuntabilitas pelayanan publik terhadap rata-rata sebesar 1.860. Variabel tarif pajak X5 mempunyai maksimum 7, minimum 15, dan rata-rata 12,84 dengan standar deviasi 1.441. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tarif terhadap nilai rata-rata 1.441. Variabel kebutuhan wajib pajak mempunyai skor 12, maksimum 20, skor rata-rata 16,76. Nilai kebutuhan wajib pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1.628. Setelah uji asumsi klasik ini terpenuhi, dilakukan uji hipotesis. Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan model regresi berbeda dan digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat di antara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji menjelaskan variasi variabel independen. Hasil uji konsifien determinasi pada penelitian disajikan pada tabel 2 sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel 2 sebagai berikut, sebesar 0,729 yang berarti bahwa variasi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak hanya mampu menjelaskan. Setelah itu dilakukan uji statistik yang menunjukkan berapa sebesar pengaruh satu variabel independen secara individual dan menjelaskan variasi variabel independen pengetahuan mengetahui diterima atau ditolak dengan kriteria berikut. A. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak, dengan berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen. B.
B. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka diterima, berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen hasil uji statistik penelitian ini. Uji pada tabel 3 sebagai berikut. Berdasarkan data tabel 3, dapat dilihat bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,39 lebih besar, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan H1 diterima, yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan wajib pajak. Kesadaran pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,005 lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 yaitu variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mempunyai signifikan sebesar 0,27 lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel S3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yaitu pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pelayanan publik mempunyai nilai signifikan sebesar 0,00 lebih dari maka 0,05, maka dapat dinyatakan sebesar bahwa X4 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H4 yaitu akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan wajib pajak. Ya, kita masuk pada pembahasan hasil penelitian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,19, berarti bahwa apabila terdapat pengambilan pengetahuan pajak sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan sebesar 0,19 satuan. Hasil uji statistik 1 menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,39 lebih dari 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 memberikan kontribusi terhadap variabel Y. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yaitu pengetahuan pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, kita masuk pada pengetahuan pajak sebesar 1, maka pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan sebesar 0,19 satuan. Hasil uji statistik 1 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,39 lebih dari, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 memberikan kontribusi hubungan searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dengan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, kita masuk pada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,72, yang berarti bahwa apabila terdapat penambahan sanksi pajak sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan sebesar 0,72 satuan. Hasil uji statistik 1 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,27, maka dapat dinyatakan variabel S3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kita masuk pada pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kebutuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis registrasi nilai beranda menunjukkan bahwa koefisien registrasi akuntabilitas pelayanan publik sebesar 0,36, berarti bahwa apabila dapat menambahkan akuntabilitas pelayanan publik sebesar satuan, maka kepatuhan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai signifikan sebesar 0,00, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X4 mempunyai kontribusi terhadap nilai Y. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterima, yaitu akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kita masuk pada pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi linier pajak sebesar 0,217 berarti bahwa apabila terdapat penambahan tarif pajak sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan sebesar 0,217 satuan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,35 lebih dari 0,5, maka dapat dinyatakan pajak memiliki signifikan. Variabel X5 mempunyai terhadap Y nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X5 mempunyai hubungan searah dengan Y. Dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, yaitu tarif pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada konsep perpajakan terhadap yang namanya tarif pajak salah satu. Penyebab kendaraannya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Buleleng adalah penempatan wajib pajak menurut perundang-undangan yang berkaitan dengan kemampuan dan membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan, keadilan profesional. Penelitian ini dijalankan dengan penelitian sebelumnya dilakukan dan yang dinyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap signifikan terhadap kebutuhan wajib pajak. Kita masuk pada simpul dan saran. Simpul berdasarkan hasil uji pembahasan yang dilakukan pada tarik simpul, yaitu pertama, pengetahuan pajak X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, kendaraan pajak X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, sanksi pajak X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, akuntabilitas pelayanan X4 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif X5 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kita masuk pada saran. Adapun saran yang dapat disampaikan bagi wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Buleleng diharapkan dapat mengoptimalkan kebutuhan wajib pajak dan meningkatkan kebutuhan wajib perpajakan, sehingga dengan pengetahuan yang menandai terkait peraturan perpajakan tentunya akan dapat dan lebih dari membayar pajak. Hasil penelitian ini diperoleh signifikan sebesar 0,039, jauh lebih kecil daripada 0,5, yang berarti bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan wajib pajak. Itulah hasil pembahasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.